Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Babus Salam, Komplek Perumahan Sawangan Ideal, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kenikmatan bisa salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah yang ada di dalamnya, karena salat subuh ini adalah salah satu salat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Wa fi riwayatin, man shallal fajra fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala, barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di bawah jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembahasan kitab Tauhid bab yang ke-14. Hari ini kita memasuki bab yang ke-14. Sebelumnya bab 13, Pak ya. Baik, hari ini bab 14 ya. 15 Ustaz. Sekarang bab 15. Di bulan yang lalu bab 14. 14. Sekarang bab 15. Sepertinya ada sedikit perbedaan. Kalau di buku jamaah bab 14 judulnya apa? Iya, berarti ada sedikit perbedaan. Kalau di saya bab 14 itu adalah bab tentang firman Allah surat Al-A'raf ayat 191 192. Sepertinya di buku jamaah itu bab 15. Betul Ustaz ya? Baik. Ada perbedaan. Kalau di kitab saya bab 14, sedangkan di kitab yang dipegang oleh jamaah itu adalah bab 15. Baik. Memasuki bab yang ke-15. Bab ini beliau berikan judul dengan langsung membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang bunyinya, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ayat ini bermakna Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna, apakah mereka manusia menyekutukan Allah, ma la yakhluqu syai'an, dengan makhluk yang tidak menciptakan apapun,
wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka diciptakan. Jadi Allah bertanya kepada kita semua manusia, bagaimana kalian wahai manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Dia Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang Maha Pencipta. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Kalau kalian menyembah selain Allah, hakikatnya kalian telah menyamakan makhluk dengan Khaliq. Lalu di mana logikanya? Di mana akal sehatnya? Kalau makhluk dijadikan tandingan untuk Khaliq. Jadi Allah mengajak kita untuk apa? Menggunakan akal sehat kita. Ya, gunakan akal sehat kalian wahai manusia. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun? Apakah kalian hendak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, dan mereka itu adalah makhluk. Ya, jadi tidak logis, tidak masuk akal, ya, ketika seseorang menyamakan Allah yaitu Al-Khaliq dengan makhluk. Allah Al-Khaliq, sedangkan selain Allah Dia adalah makhluk. Bahkan kalaupun selain Allah itu adalah malaikat, tetap saja dia adalah makhluk. Bahkan kalau selain Allah itu adalah para nabi dan rasul, tetap saja mereka adalah makhluk. Dan makhluk tidak bisa dilepaskan dari sifat apa? Kelemahan. Ya, bahkan malaikat pun memiliki kelemahan atau tidak? Memiliki kelemahan. Sebagaimana nanti akan kita bacakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan bagaimana malaikat itu tunduk dan takut. Bahkan mereka merasa khawatir dengan apa yang terjadi di langit. Lalu datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Lalu para malaikat bertanya, "Madza qala Rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah wahai Jibril sehingga terjadi guncangan yang sangat menakutkan, sehingga terjadi ketakutan yang sangat hebat. Maka malaikat Jibril berkata, qalal haqq, yang dia ucapkan adalah yang hak, yang benar. Artinya malaikat apa Pak? Malaikat berguncang, malaikat ketakutan. Kalau malaikat saja, makhluk yang begitu istimewa, yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, mereka masih memiliki rasa takut. Ya, malaikat memiliki rasa takut. Lalu bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain yang kekuatannya tidak sampai kekuatan siapa? Malaikat. Allah katakan malaikat itu apa? Syadidul quwa, dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Allah katakan para malaikat itu syadidul quwa, keras lagi kuat. Ada yang pernah mendengar bagaimana kisah kekuatan malaikat Jibril? Sayapnya ada berapa Pak? Ada 600, yang kalau dibentangkan itu sayap maka tertutuplah bagian timur dan bagian barat. Dan saking kuatnya itu malaikat Jibril, dia pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat perkampungan kaum Nabi Lut. Diapakan Pak? Diangkat dengan kedua sayapnya, lalu dibawa ke atas langit sana, kemudian dijatuhkan dalam kondisi telungkup. Bagian atasnya di bawah, bagian bawahnya di mana? Di balik. Sama seperti kisah apa yang
Dieng itu katanya ada kisah apa? Kampung apa itu sempat viral saya lihat di medsos. Lagetan atau apa namanya? Ada pernah dengar ya? Kampung Lagetan itu mirip. Jadi dia kampung yang di sekitar tahun 50-an ya, Indonesia baru merdeka, dia diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil pertaniannya banyak, ya, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya banyak, subur tanahnya, makmur rakyatnya, tetapi mereka banyak di antara mereka yang ahlul maksiyah. Jadi malam hari digunakan untuk apa, Pak? Pesta pora, minum-minuman, ya, bernyanyi-nyanyi, berkumpul dengan wanita. Itu banyak kisahnya di apa? Di YouTube. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tidak jauh dari perkampungan mereka itu ada gunung, dan antara kampung dengan gunung itu ada di antaranya sungai, sawah dan lain sebagainya. Tiba-tiba saja di pagi hari bagian atas dari gunung itu sudah apa, Pak? Sudah pindah. Kalau seandainya itu adalah longsor, tentunya yang tertutup adalah apa? Sungai kan gitu, sawah. Tapi ini seperti dilompati, ya, seperti dilompati. Artinya seperti ada sesuatu yang apa? Mengangkatnya begini, lalu ditimpahkan begitu ya. Nah, itu pernah terjadi dan diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya siapa? Umat Nabi Lut alaihi salam. Dan di kita pun katanya pernah terjadi. Bahkan sampai sekarang masih ada tubuhnya. Ya, tugu korban. Kalau di situ disebutnya longsor. Walaupun banyak orang yang nggak percaya bahwa itu longsor, karena kalau longsor itu kan ya, bagian terdekat yang kena. Ini malah yang jaraknya jauh yang terkena longsoran tersebut. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setinggi apapun kedudukan makhluk, baik dia malaikat atau nabi, dia tidak berhak dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sini Allah berfirman, ayusyrikuna, apakah mereka akan menyekutukan Allah, ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun, dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apapun, wahum, sedangkan mereka itu yang disembah yukhlaqun. Apa itu yukhlaqun? Mereka adalah makhluk. Yukhlaqun artinya diciptakan. Fi'lul mudhari mabni lil majhul namanya. Fi'lul mudhari mabni lil majhul. Kalau yakhluqu artinya dia menciptakan. Tapi kalau yukhlaqu, khuliqa yukhlaqu, artinya apa? Diciptakan. Kataba yaktubu, menulis. Tapi kalau ditulis kutiba, ya. Kutiba fi'il mudhari'nya yuktabu, kutiba yuktabu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun, dan mereka itu la yastati'una, apa la yastati'una, tidak bisa, lahum nasra, memberikan pertolongan kepada para penyembahnya, wala anfusahum yansurun, jangankan menolong orang-orang yang menyembahnya, menolong diri mereka sendiri pun mereka tidak sanggup ya. Jadi ada dua alasan kenapa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Satu, bahwa selain Allah itu adalah makhluk. Lalu bagaimana manusia menyamakan antara makhluk yang artinya ciptaan dengan Allah yang merupakan Al-Khaliq? Itu alasan yang pertama.
Alasan yang kedua, kata Allah, kenapa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak diminta kecuali Allah, karena siapapun selain Allah itu tidak bisa menolong orang-orang yang meminta kepadanya, jangankan menolong orang yang meminta. Menolong dirinya sendiri pun dia tidak mampu, dia tidak sanggup. Bahkan kalaupun dia nabi yang paling apa, Pak? Paling tinggi ya. Pernah dengar kisah syafaatul uzma? Kisah syafaatul uzma. Disebutkan nanti pada hari kiamat manusia akan berkumpul di padang mahsyar, matahari jaraknya cuma 1 mil dari atas kepala, keringat sudah mengucur hebat, ketakutan sudah begitu luar biasa, maka mereka cari-cari pertolongan, datang kepada Nabi Adam, mereka puji Nabi Adam. Nabi Adam bilang, saya nggak bisa tolong kalian, saya nggak bisa tolong kalian, saya pernah melanggar sesuatu yang dilarang, yaitu wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon. Maka mereka pun pergi lagi mencari pertolongan, datang kepada Nabi Nuh alaihi salam, lalu mereka puji Nabi Nuh, ya Nabi Allah Nuh alaihi salam, engkau adalah rasul pertama yang apa? Yang Allah utus ke muka bumi, berikan kami syafaat, berikan kami pertolongan. Nabi Nuh berkata, nggak sanggup, nggak sanggup. Saya pernah meminta sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Apa itu? Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, itu anakku kan bagian dari keluargaku dan janjimu itu benar. Maka Allah berfirman, bukan, dia bukan keluargamu. Ya. Innahu amalun ghairu shalih. Ya, sesungguhnya dia adalah orang yang tidak beramal saleh. Lalu bingung lagi manusia, datanglah mereka kepada siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dipuji dengan keutamaan-keutamaannya, tapi beliau tidak sanggup. Datang ke Nabi Musa, tidak sanggup juga. Datang ke Nabi Isa, sanggup atau tidak? Tidak juga. Lalu kata Nabi Isa, coba tuh, datang ke situ tuh, katanya. Kemana? Situ. Nabi yang telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah manusia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau berkata iya? Tidak juga. Ya, beliau malah sujud, ya, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah berfirman, irfa ra'saka, angkat wajahmu, angkat kepalamu, mintalah pasti akan aku berikan. Berikanlah syafaat, sungguh telah aku izinkan. Terlihat di sini, Pak, ya, bahwa setinggi apapun kedudukan manusia, mereka tidak bisa mengabulkan doa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa langsung apa, Pak? Makanya kan dikatakan di surat apa tuh? Ayat kursi itu, ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Berapa banyak, ya, makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali dengan apa? Dengan izin dari Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad sudah mengizinkan, tapi Allah tidak mengizinkan, bisa nggak dikasih syafaatnya? Bisa atau tidak? Nabi Muhammad bilang, ini umatku, aku lihat dari bekas sujud, aku ingin berikan dia air dari telaga Al-Kautsar. Kalau Allah tidak mengizinkan, bisa nggak? Tidak bisa. Ada hadisnya kan begitu, ya. Ya, inni faradtukum alal haudi, aku menantikan kalian di telagaku, kata Nabi. Diceritakan bahwa ketika beliau menantikan umatnya di telaga, beliau melihat satu rombongan dan beliau kenal bahwa itu umatnya dari bekas sujud dan bekas wudu. Maka Nabi ambilkan air, ya,
dari telaga beliau, telaga apa namanya? Al-Kautsar, yang gelasnya sebanyak bintang di langit, kan begitu dalam hadis. Luasnya, panjangnya, lebarnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih apa? Lebih putih dari apa? Susu, lebih lezat daripada madu. Siapa yang minum dari telaga itu tidak akan pernah apa? Haus selamanya. Udah siap tuh Pak, udah disiapkan minumannya, tinggal nih minum. Capek tadi dari padang mahsyar, capek kan? Nih minum dulu. Tiba-tiba Allah berfirman, la tu'ti ilaihim, jangan engkau berikan kepada mereka. Nabi kan kaget. Ya Rabbi, innahum min ummati, bagaimana aku tidak memberikan mereka minum padahal mereka adalah bagian dari umatku. Kira-kira apa jawaban Allah? Innaka la ta'lamu ma baddalu wa ghayyaru ba'daka, sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu ma ghayyaru wa baddalu, apa yang mereka ubah-ubah dan apa yang mereka ganti-ganti dari ajaran agamamu. Maka Nabi Muhammad berkata, suhqan liman baddalu wa ghayyaru, celakalah bagi siapapun di antara mereka yang mengganti-ganti dan mengubah-ubah aja. Artinya kalaupun Nabi Muhammad sudah ingin memberikan syafaat, memberikan pertolongan, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, bisa tidak? Tidak bisa. Makanya di surat An-Najm apa kata Allah? Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Ada ayat seperti itu, surat An-Najm. Wa kam mim malakin, berapa banyak malaikat fis samawat, di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka itu tidak bermanfaat sama sekali, illa mim ba'di ayya'zanallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali kalau Allah sudah mengizinkan, dan itu pun diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki dan siapa yang Allah ridhoi. Jelas tidak? Ini ayat-ayat seperti ini beliau bawakan agar kita sampai pada keyakinan yang kuat bahwa tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat berharap kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita putuskan segala apa namanya? Segala bentuk ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Kita putuskan segala bentuk ta'alluq. Ta'alluq apa? Ta'allaqa ya ta'allaku, fahuwa muta'allikun. Segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita putus segala bentuk ketergantungan kita kepada apa? Kalau idealnya kan kayak Nabi Ibrahim katanya ya, yang ketika dilempar ke dalam apa? Api, didatangi oleh siapa? Oleh malaikat Jibril, kan begitu kisahnya ya. Lalu ditanya, ya Ibrahim, ada keperluan apa kamu? Apa yang kamu minta? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kalau kepadamu nggak ada. Maksudnya kalau kepadamu wahai Jibril nggak ada. Ya, maka saat itu Nabi Ibrahim berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Qalahu Ibrahim hina ulqiya fin nar, wa qalahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad, apa di Quran itu, qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil diucapkan oleh Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 70 orang sahabatnya wafat dalam perang Uhud. Lalu beliau kembali ke Madinah dalam kondisi terluka.
belum sempat itu luka diobati, tiba-tiba datang informasi sesungguhnya mereka orang-orang Mekah sudah mengumpulkan pasukan lagi untuk menghabisi kalian sampai ke akar-akarnya. Apakah itu membuat Nabi takut? Tidak. Mereka hanya menjawab apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai apa? Sebagai wakil. Ya, dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi itulah prinsip Nabi ya yang harus kita teladani. Bagaimana memutus segala ketergantungan kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya juga sebenarnya walaupun saya tidak menganggap itu sebagai satu penyimpangan akidah, tetapi lebih kepada penyampaian yang tidak lengkap. Apa itu? Kadang kita mendengar ceramah, lalu ceramahnya berkata, udah kalau perlu apa-apa, pengen apa-apa, sholawatin saja. Itu kan banyak. Sekarang lagi rame yang begitu ya. Kalau perlu apa-apa, kalau kita butuh apa-apa, perlu apa-apa, sholawatin saja. Saya tidak menganggap itu sebagai satu penyimpangan akidah, tetapi saya menganggap wallahu a'lam bishawab itu sebagai satu penyampaian yang tidak lengkap dan mungkin berpotensi terjadi kesalahpahaman. Kenapa saya katakan itu adalah penyampaian yang tidak lengkap? Karena di dalam semua hadis, ya di dalam semua penjelasan disebutkan bahwa posisi sholawat itu ditempatkan setelah puji-pujian. Jadi kalau kita bicara, ini kan konteksnya saya pengen sesuatu, berarti itu konteksnya meminta, betul tidak? Saya ingin sesuatu, ingin motor baru, sholawatin aja. Ingin ini, sholawatin saja. Padahal kalau kita kembalikan kepada hukum syariat, sholawat itu posisinya adalah setelah pujian. Harusnya saya mengatakan kepada masyarakat, kalau Anda ingin sesuatu, mulailah dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bersolawat kepada Nabi, lalu minta apa yang kau inginkan. Karena dalam hadis dikatakan, sesungguhnya permintaan seseorang, doa seseorang tidak akan dikabulkan sehingga dia bersolawat. Tapi bukan solawat sendiri. Ada yang dihilangkan di awal dan di akhir, yaitu pujian kepada Allah. Setelah pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, baru kita apa? Menyebutkan hajat yang kita inginkan. Itulah sebab dikabulkannya. Nah, rangkaian ini diputus, disisain yang mana? Salawatin aja. Katanya kalau kita suka sesuatu, tunjuk saya suka itu, lalu baca sholawat, udah gitu apa? Bawa pulang begitu. Tunjuk, baca sholawat, habis gitu bawa pulang. Hah? Harusnya kan bayar dulu, cuman bayarnya disensor. Ini menurut saya tidak anggap itu syirik. Kenapa enggak syirik? Karena begini. Bagaimana menurut para jamaah seandainya saya berkata begini, semenjak saya rajin mengamalkan salawat Ibrahimiyah, saya merasa Allah kasih saya kelapangan. Ada masalah nggak dengan ucapan itu? Semenjak saya mengamalkan salawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca dalam salat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Semenjak saya mengamalkan salawat Ibrahimiyah, saya merasa Allah banyak memberikan saya kelapangan. Di dalam kalimat ini ada masalah atau tidak? Kalau menurut saya tidak ada masalah. Karena bersolawat adalah perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, dan menjalankan perintah Allah adalah sebab apa Pak? Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah berikan kita apa? Kemudahan, keberkahan, perlindungan dan lain sebagainya. Tapi itu dalam konteks bahwa saya rajin bersolawat, kemudian saya mendapatkan keberkahan.
Tapi dalam konteks permintaan, hukum asalnya jelas. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwa dalam konteks permintaan kita jadikan permintaan itu semurni-murninya hanya kepada siapa? Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau dalam hadis itu apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih pemuda, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta apapun, mintalah kepada siapa? Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus kita menurut saya harus kita luruskan agar jangan sampai terjadi apa? Salah paham sehingga menempatkan Nabi pada tempat yang tidak semestinya. Nabi itu bukan diminta, tapi Nabi diapakan? Diikuti, dicontoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Misalnya ada orang ya berada dalam kondisi yang sangat sulit, lalu dia berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Gimana? Boleh tidak? Hah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak bisa. Ya harusnya ya Allah, agisna, agisna, ya Rahman, ya Rahim, kan begitu. Bukan ya apa? Apalagi diganti dengan yang bukan levelnya selevel dengan Rasul apa? Ya apa kalau orang Syiah ya apa? Ya Husain. Labbaik ya Husain kata orang-orang Syiah kan. Harusnya kan labbaik Allahumma labbaik. Kalau mereka apa? Labbaik ya Husain. Kalau mereka lagi apa? Ihram ya, lagi melaksanakan ihram, bukannya labbaik Allah malah apa? Labbaik ya Husain ya. Atau sebagian orang berkata madad madad ya Badawi, madad madad ya Badawi, tolong kami wahai Syekh Badawi, tolong kami wahai Syekh. Atau sebagian mengatakan madad madad ya Syekh Abdul Qadir, madad madad ya Syekh Abdul Qadir, tolong kami wahai Syekh Abdul Qadir. Itu normal saja atau bermasalah? Bermasalah jelas ya, tidak ada perdebatan bahwa itu sesuatu yang dilarang. Itu firman Allah surat apa tadi jamaah? Al-A'raf 191 dan juga 192. Banyak di sini dalil-dalil yang lain, tapi kita singkat, tidak kita baca semua. Kalau yang saya pegang ini syarahnya Pak, namanya kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Yang Bapak sebagian pegang itu kitab matan, namanya kitab Tauhid. Kalau yang saya pegang ini apa? Syarahnya, penjelasannya, namanya kitab Fathul Majid. Ayat yang kedua yang beliau bawakan adalah surat Fatir ayat 22. Surat apa? Fatir ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Walladzina tad'una min dunihi. Apa artinya, Pak? Walladzina tad'una, dan apa-apa yang kalian panggil, yang kalian seru, yang kalian minta, min dunihi, selain Allah itu, maknya di sini namanya ma nafiyah. Ma yamlikuna, mereka tidak memiliki kekuasaan, min qitmir, walaupun setipis kitmir. Apa itu kitmir? Kitmir, ada yang tahu kitmir? Kalau diterjemah Indonesia kulit ari Pak ya. Walaupun dalam tafsiran Ibnu Abbas, kitmir itu adalah selaput
yang melapisi biji kurma. Terbayang biji kurma? Kalau kita makan korma, dagingnya kita makan, di bijinya ada apa itu? Ada lapisan yang membalut biji korma itu. Itu disebut dengan apa? Qitmir. Itu kata Ibnu Abbas, kata sahabat Nabi, qitmir itu adalah selaput atau lapisan yang melapisi apa? Biji kurma. Kalau bijinya sendiri dalam bahasa Arab apa itu? Nawa ya, nuwatut tamr. Ya, ada kalau kita makan kurma di tengah-tengah bijinya ada yang belah itu ya. Lalu kita ambil ada kayak serabut apa selaput begitu ya. Itu namanya kalau tidak salah fatil. Fatil. Jadi ada apa namanya? Ada bagian-bagiannya. Yang melapisinya disebut dengan apa? Qitmir. Ya. Ma yamlikuna min qitmir. Ya. Dan ini pun apa namanya? Menguatkan apa yang tadi kita sebutkan ya. Bahwa siapapun selain Allah, dia tidak memiliki kekuasaan, bahkan setipis kulit apa? Kulit ari yang lebih bisa dibayangkan oleh kebanyakan masyarakat kita apa? Kulit ari Pak ya, saking tipisnya begitu. Artinya saking tidak ada kekuasaan sama sekali. Ya, apalagi kalau orang itu sudah apa? Mohon maaf sudah meninggal. Sekarang kan logika yang dibangun di masyarakat itu adalah logika yang mengatakan bahwa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya mereka masih hidup di sisi Allah dengan dapat rizki, kan begitu. Akhirnya logikanya, kalau mereka dapat apa? Kalau mereka masih hidup, mereka berarti bisa apa? Mendengar, gitu. Dan kalau mereka mendapatkan rizki yang sangat banyak, udahlah kita ambil cuman apa namanya? Kalau ini diisi air lalu penuh, jadi kita ambil yang lubernya saja. Dan kalau sama kita kan Allah belum tentu kenal, tapi kalau sama si fulan itu Allah pasti kenal. Biarin aja dah, dia yang nyampein permintaan kita kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita nggak usah langsung minta kepada Allah, kita kepada dia saja. Karena kenapa? Kebaikan dia itu kebaikan yang luber. Karena tadi bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka terus dapat rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka itu sekarang lagi bahagia karena mendapatkan apa? Fadl itu apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti ibarat gelas diisi air itu luber. Nah, kita ambil apa? Tumpahannya. Ya kenapa nggak minta ke yang nuangin airnya aja? Kenapa kita harus ngambil yang apa? Yang luber? Kenapa nggak langsung minta ke yang punya airnya? Kenapa kita hanya ingin mengharapkan yang apa tuh? Yang tumpah. Kalau ibaratnya tadi karunia diumpamakan dengan air, maka air yang ditumpahkan itu banyak, luber. Nah, kita cuma ngambil yang apanya Pak? Yang lubernya itu yang keluar, jangan ngambil yang lubernya. Apalagi itu kan sifatnya pemahaman akal saja. Kalau meminta kepada Allah itu bukan pemahaman akal. Al-Quran isinya semua adalah perintah hanya meminta kepada siapa? Allah. Tapi kan mereka hidup, iya. Allah berkata mereka hidup, ya. Tetapi Allah juga yang berfirman di dalam ayatnya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u
Siapa yang tahu lanjutan ayatnya? In tad'uhum, kata Allah, kalau kamu minta kepada mereka, la yasma'una du'aakum. Apa itu, Pak? La yasma'u, mereka tidak bisa mendengar doa kalian. Walau sami'u, apa artinya walau sami'u? Walau, taruhlah seandainya, sami'u, mereka itu benar-benar mendengar apa yang kalian minta, mastajabalakum. Apa itu mastajabalakum? Mereka tidak bisa mengijabah, mengabulkan apa yang kalian. Itu yang saya katakan tadi di awal. Datang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu tujuannya adalah memutus segala ketergantungan kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan yang saya pernah cerita itu, Pak, ada namanya sahabat, siapa itu? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Siapa namanya? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pernah dengar nggak kisahnya? Bapak baca dalam kitab Bulughul Maram, hadis pertama di dalam bab namanya bab salat sunnah, salat tatawwu. Salat apa? Nanti kalau sampai rumah buka kitab Bulughul Maram, hadis pertama di dalam bab salat sunnah di dalam kitab apa? Bulughul Maram. Itu ada hadis namanya hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Hadis siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bagaimana kisahnya? Rabi'ah ini anak muda, Pak. Ya, usia-usia mungkin anak muda lah, 15, 17 begitu. Apa yang terjadi? Ini anak muda yang Allah berikan dia taufik untuk berkhidmat melayani baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau mohon maaf Nabi ingin ke belakang, yang membawakan air kalau enggak Anas bin Malik, salah satunya siapa? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Nabi pergi kemana-mana yang ngambil sendalnya dia, mau wudhu ngambilin airnya dia. Akhirnya Nabi kagum dengan pemuda ini, lalu Nabi berkata, ya Rabi'ah, sal. Rabi'ah, minta sesuatu dong ke saya. Kata siapa? Kata Rasul, minta sesuatu kepada saya. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, kalau saya harus meminta sesuatu kepadamu, permintaan saya adalah murafaqatak fil jannah. Murafaqatak fil jannah. Permintaan saya, kelak di surga saya menjadi kawanmu, menjadi kawanmu di surga. Kebayang tidak, Pak? Jadi menjadi temannya Rasul di mana? Di surga. Kalau kita mau jadi teman Rasul kan berarti harus surganya seapa namanya? Selevel, setingkat sama surganya Rasul. As'aluka murafaqataka fil jannah. Kalau aku harus meminta sesuatu, aku meminta agar aku menjadi rafiq, menjadi kawanmu kelak di surga. Rasul mendengar pertanyaan itu berkata, mendengar permintaan itu berkata, awa ghairu dzalik, minta yang lain aja. Minta yang lain, nggak ada permintaan yang lain. Rabi'ah berkata, la ya Rasulullah, huwa dzaka. Kalau aku harus meminta, cuman itu yang aku harapkan dalam hidupku ini, bahwa nanti kalau aku mati, aku menjadi kawanmu di surga. Apa jawaban Nabi? Apa jawaban Nabi? Nabi berkata, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, fa'inni ala nafsika bikathrati as-sujud. Kalau memang itu yang kamu inginkan, kelak kamu menjadi kawanku di surga, fa'inni ala nafsika, tolong aku atas dirimu agar aku bisa membantumu bikathratis sujud. Apa artinya bikathratis sujud? Dengan cara memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud maksudnya apa, Pak? Memperbanyak salat sunnah. Kalau salat wajib bisa diperbanyak sesatu. Kalau yang wajib 17 titik, nggak bisa ditambah lagi, nggak bisa dikurang, kecuali kalau ada sebab namanya qasar. Tapi kalau nggak ada sebab kita safar, nggak bisa jumlah rakaatnya diapakan?
dikurangi, nggak bisa juga ditambah. Maka maksud ucapan Nabi itu, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan itu dengan memperbanyak apa? Salat Bayangkan, ya Nabi bilang, kalau memang cita-citamu adalah membersamaiku kelak di surga, perbanyaklah salat sunnah. Wahai siapa? Nabi tidak bilang aman. Ya, Nabi tidak mengatakan apa? Udah aman, nanti pokoknya saya cari kamu. Enggak, ya, enggak begitu. Tapi Nabi ajarkan bahwa masuk surga itu adalah dengan rahmat Allah, wahai Rabi'ah, dan rahmat Allah itu tidak datang kecuali untuk orang yang banyak ibadah. Jelas tidak? Masuk surga itu adalah karena rahmat Allah, wahai Rabi'ah, dan sungguh rahmat Allah itu adalah bagi siapa? Orang yang banyak beramal. Watilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian, diberikan kepada kalian atas apa-apa yang dahulu pernah kalian lakukan. Jelas tidak? Atas apa-apa yang dahulu pernah kalian lakukan. Ya, jadi harus ada sebabnya. Sebab betul masuk surga gara-gara rahmat, tapi rahmat gara-gara amal. Masuk surga gara-gara rahmat, tapi rahmat gara-gara kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ketiga yang beliau bawakan, surat Fatir ayat 22, di mana Allah berfirman, "Wa ma yastawil ahya'u walal amwat." Tidaklah sama orang yang hidup dengan orang yang sudah mati itu. Innallaha yusmi'u may yasha'. Allah jadikan bisa mendengar siapapun yang Dia kehendaki. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur, dan engkau tidak bisa menjadikan mendengar orang yang ada di kuburan. Begitu artinya, Pak. Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur. Wa ma anta, dan engkau wahai Muhammad tidak bisa bimusmi'in, memberikan pendengaran man fil kubur, kepada orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Begitu artinya, Pak, di terjemahan. Belum ketemu ayatnya, berarti beda lagi ya. Cuman 14 ya. Itu ada di ayat 22 surat Fatir ayat, Bapak berarti bisa tambahkan ya. Kalau itu kan cuman Fatir ayat 13 ya, 13-14, tambahin lagi surat Fatir ayat 20-22. Masya Allah. Silahkan Bapak. Barakallahu fikum. Surat apa Pak tadi Pak? Tambahin surat Fatir ayat 22 yang bunyinya, wa ma yastawil ahya'u walal amwat innallaha yusmi'u man yasha' wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ada ayatnya ya. Surat apa? Fatir ayat 22. Apa kata Allah? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan pendengaran kepada siapa? Man fil kubur, orang yang sudah masuk kuburan. Di ayat yang lain dikatakan seandainya pun mereka bisa mendengar, di surat Fatir ayat 14-nya ada ya, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa menjawab doa kamu. Walau sami'u, taruhlah mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, tetapi mereka tidak bisa apa? Itu jelas tidak Pak? Sangat jelas menurut saya. Artinya nggak bisa kita cuma ambil satu ayat nih. Jangan kalian anggap orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka itu masih lalu kita berlogika. Apa itu berlogika? Logikanya berarti kalau masih hidup bisa apa? Jangan dulu.
Coba kaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Jangan seenaknya saja kita menafsirkan apa? Ayat, karena ayat itu kan kalau kata Imam Ibnu Katsir, penafsiran yang benar itu namanya tafsir bil ma'thur. Pernah dengar? Tafsir bil ma'thur. Apa itu bil ma'thur? Quran ditafsirkan dengan Quran. Kan begitu ya? Quran dengan Quran. Karena boleh jadi di satu ayat disebutkan secara global, di ayat yang lain disebutkan secara mufassal, secara terperinci. Atau kalau nggak ketemu penafsirannya di Quran, tafsirkan dengan hadis Nabi. Banyak ya Nabi menafsirkan kezoliman dengan kesyirikan. Ya, banyaklah kalau kita jelaskan ya. Misalnya Allah cuma nyuruh kita sholat, tapi bagaimana sholat ditafsirkan oleh hadis Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Atau nanti Quran dijelaskan oleh penafsiran para sahabat, seperti penafsirannya Abdullah bin Mas'ud, penafsirannya Abdullah bin Abbas, penafsirannya Abdullah bin Umar, ya, penafsirannya Abdullah bin Amr bin As, penafsirannya siapa lagi? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Penafsirannya siapa lagi? Para tabi'in seperti Mujahid, Ikrimah, Masruq, Atha dan lain sebagainya. Itu kan metodenya. Baru nanti kalau nggak ketemu di perkataan para sahabat, baru larinya kemana, Pak? Ke bahasa Arab misalnya. Kalau kita kan tidak, kadang ya, kita cuma ambil satu ayat dan kita lupakan apa? Ayat-ayat yang lain yang sangat banyak ya. Jadi di surat Fatir Allah berfirman, apa-apa yang kalian minta selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u apa? Mastajabu lakum. Kalau kalian meminta kepada mereka, mereka tidak bisa mendengarnya. Kalaupun seandainya mereka mendengar, mereka tidak bisa apa? Mengijabah. Mengijabah itu artinya mengkabulkan apa yang kita ingin. Saya rasa jelas ya. Dan dipertegas lagi tadi surat Fatir ayat berapa? 22. Bahwa Allah berkata, "Wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Kamu tidak bisa menjadikan orang yang sudah dikubur itu bisa mendengar. Tapi kalau kita ke kuburan, kita ngucapin salam. Ngucapin salam itu ke orang yang tuli atau ke orang yang bisa dengar? Bisa dengar. Sebagian ulama, kalau saya tidak salah Ibnul Qayyim berpendapat, kita katakan orang yang sudah mati bisa mendengar dalam beberapa kondisi dan tidak bisa mendengar dalam kondisi yang lain. Artinya hukum asalnya mereka tidak bisa mendengar, tetapi ada kondisi-kondisi yang mungkin saja Allah jadikan mereka bisa mendengar. Contohnya ketika kita mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Ketika masuk ke kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Dalam kondisi itu, kata para ulama, tidak mungkin kita mengucapkan salam kepada orang yang apa? Tidak bisa mendengar. Oh, maka kita katakan bahwa dalam kondisi itu Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bisa apa? Bisa mendengar, walaupun hukum asalnya berdasarkan ayat Al-Qur'an mereka tidak apa? Tapi ada kondisi dan itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah. Bahkan Nabi pernah nggak mendengar kondisi orang yang disiksa? Pernah mendengar. Atau Nabi ngobrol sama orang yang sudah mati, pernah nggak? Pernah ya, setelah perang apa itu yang Nabi ngobrol sama orang mati? Perang Uhud, perang Badar. Nabi datangi kuburan orang-orang yang mati di perang Badar lalu bertanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah itu sebagai kenyataan? Kalau saya, kata Nabi, sudah mendapatkannya. Lalu para sahabat bilang, ya Rasulullah, kok ngomong sama orang yang sudah apa? Meninggal. Ya, dikatakan kalian tidak lebih mendengar daripada mereka. Kalian tidak lebih apa? Berarti ada kondisi-kondisi. Ada kondisi kadang jenazah itu bisa mendengar.
Ya, dikatakan kalau kita melangkah pulang 7 langkah dari kuburan, itu suara sendal kita kedengeran sama siapa? Sama si mayit. Setelah itu dia ditanya, man rabbuka. Kalau dia bisa menjawab, jadilah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Kalau dia nggak bisa jawab, dipukul dengan palu apa namanya? Palu besar, sehingga dia menjerit dengan satu jeritan yang bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Itu hadis Nabi begitu. Artinya ada kondisi-kondisi apa? Bisa mendengar, tetapi ada kondisi tidak bisa mendengar. Dalam konteks kita meminta sesuatu kepada mereka, bisa nggak? Bisa nggak mereka mendengar? Bisa saja, tapi mereka nggak bisa mengabulkan. Allah katakan apa? La yasma'u du'aakum. Mereka tidak dengar doa kalian. Walau sami'u. Taruhlah mereka dianggap mendengar. Apa kata Allah? Mastajabu lakum. Mereka nggak bisa dengar doa kalian. Tapi seandainya kalian anggap mereka bisa dengar, mereka nggak akan bisa apa? Mengabulkan doa-doa kalian. Wallahu a'lam bishawab. Tidak terasa sudah syuruk. Sebelum ditutup, para hadirin rahimakumullah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Lebaran tinggal berapa hari lagi? Tanggal berapa Lebaran? 29 bulan Juni ini Ustaz ya? 29. Sekarang sudah tanggal 4. 3, tanggal 3. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Insyaallah ketemu berarti bulan depan. Bulan Juli di Sabtu yang pertama, insyaallah. Sabtu kedua jadwal siapa Pak? Ustaz. Jadwal Sabtu depan siapa? Hari Ahad. Oh, hari Ahad. Siapa jadwalnya? Ustaz Akil. Ustaz Umar Muhsin masih? Pekan ketiga ya. Beliau kakak kelas saya dulu waktu kuliah di Yaman. Cuman beliau sudah doktor dari UIN. S3-nya di Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.